Peringatan terakhir Presiden Jokowi ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Darurat sipil dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai peringatan kedua. Sebagai sebuah penegasan, Presiden seolah bilang ini terakhir dan tak akan ada teguran lagi. Kalau masih ngeyel, ya lihat nanti. Sebelumnya, Presiden sudah mengingatkan bahwa lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak boleh seenaknya dan mengambil keputusan sendiri. Harus koordinasi. Ancaman bagi kepala daerah yang ngeyel dan melanggar adalah pemecatan. Pernyataan Presiden ini muncul karena mulai ada gelagat busuk beberapa partai politik. Namun Tegal tetap melakukan lockdown. Begitu juga dengan Tasikmalaya. Yang cukup parah dan menimbulkan konflik adalah Tegal, karena penutupannya sangat ketat dan masyarakat mulai berontak. Tegal adalah basis Demokrat, wali kotanya adalah politisi senior Demokrat, dan Demokrat kita tahu belakangan ini cukup gencar menyuarakan lockdown. Sementara Tasikmalaya adalah basis Gerindra dan PKS. Kita tahu meski Prabowo sudah jadi menteri, tapi Fadlizon sebagai orang kepercayaan Prabowo itu terus nyinyir dan menyuarakan lockdown. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah tak berdaya menghadapi wali kota Tegal. Sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga nampak mendiamkan kondisi Tasikmalaya. Tapi kalau RK ini wajar, gak usah heran karena RK sendiri juga sempat mengusulkan lockdown sama seperti Anies Baswedan. Untuk menghentikan konflik yang terjadi di daerah seperti Tegal dan Tasikmalaya, Presiden mengambil langkah darurat sipil. Maka jangan heran kalau setelah keputusan ini diambil banyak yang tak setuju dan bahkan melakukan penolakan. Karena mereka, para oposisi ini masih mau bermain-main dalam isu kerusuhan. Main-main dengan pertahanan negara. Sampai foto Rizik pun dibawa-bawa lagi untuk menolak darurat sipil. Nampaknya anggaran provokasi sudah cair. Lalu sebenarnya kenapa sih kepala daerah ini banyak yang kebelet mau lockdown atau karantina wilayah? Jawaban sederhananya adalah anggaran besar. Karena kalau karantina wilayah diberlakukan, maka daerah terkait akan menerima anggaran untuk biaya hidup semua warganya. Tak peduli kaya dan miskin lagi, semua dapat. Bahkan termasuk hewan peliharaannya. Dan kita tahu, hewan peliharaan orang-orang kaya itu biayanya bisa jutaan rupiah sebulan. Dan itu tak bisa diberi pakan alternatif atau disuruh berhemat. Polisi akan berjaga 24 jam penuh dan itu ada biaya atau anggarannya juga, walau sekedar untuk koordinasi dan rapat. Anggaran besar dan bisa sangat fleksibel untuk diotak-atik, apalagi sekelas Jakarta. Bahkan tanpa corona pun harga lem Aibon bisa ratusan miliar, apalagi kalau sampai karantina wilayah. Selain itu, kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, sekalipun kampanye politik. Misal dengan memberikan langsung bantuan tersebut ke masyarakat, seolah-olah bantuan tersebut datang dari kantong mereka sendiri, padahal itu APBN. Makanya saya salut dengan Khofifah, meskipun diusung Demokrat, tapi sampai saat ini tak bermanuver dan mencari muka demi bisa maju di Pilpres 2024. Fokus bekerja, gak kegatelan seperti gubernur lainnya. Jadi kalau disimpulkan, kepentingan karantina wilayah adalah kampanye, anggaran besar, cari muka, dan manuver partai politik dalam mengganggu pemerintah. Kepala daerah itu tidak peduli dengan corona, yang mereka pikirkan hanya karantina wilayah, karena itu yang terbaik bagi karir politiknya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalaupun misal wilayah mereka jadi rusuh atau konflik, ya tak masalah, karena publik akan menyalahkan Presiden Jokowi, bukan wali kota atau gubernurnya. Dunia internasional juga hanya akan melihat Indonesia, bukan Tegal atau Tasikmalaya. Untungnya kita punya presiden yang tidak mudah dipengaruhi atau ditekan. Jadi fokus memikirkan kepentingan mayoritas, bukan sekedar berpesta anggaran. Sehingga semangat gotong royong bisa berjalan. Kalangan menengah bawah dapat bantuan dari pemerintah. Penambahan anggaran sembako, gratis listrik, sampai penundaan cicilan kendaraan. Sementara kalangan menengah atas tidak dapat subsidi karena dinilai mampu dan punya tabungan yang cukup. Presiden selama ini cukup sabar menghadapi manuver elit dan partai politik. Tapi sekali lagi, nampaknya keputusan darurat sipil ini adalah peringatan terakhir. Tak akan ada peringatan ketiga atau keempat.